kedua adalah penjumlahan pecahan biasa terhadap pecahan campuran. Contoh 17 bagi 12. Nah, kita cari 12 kali berapa yang hasilnya mendekati 17. Berarti 12 kali 1 sama dengan 12. Coret yang tidak perlu. 7 kurang 2 sama dengan 5. Berarti 17 per 12 ini bisa disederhanakan menjadi 1/5 per 12. 1/5 per 12. Jadi itu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Demikian juga pada pengurangan, langkahnya sama. Kalau terjadi pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa, makanya langkahnya sama seperti yang terjadi pada penjumlahan pecahan. Nah, yang kedua anak, perhatikan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contoh 0,5 2,1 1,5. Dan yang keempat adalah persen. Contoh 10%, 2%, 15%. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Salam sehat juga untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari matematika, yaitu tentang apa itu pecahan. Pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari dua bilangan, yaitu terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh 1/2. Ini salah satu contoh pecahan di mana 1 adalah pembilang, 2 adalah penyebut. Nah, yang berikut bentuk-bentuk pecahan. Bentuk pecahan yang pertama itu adalah pecahan biasa. Bentuk-bentuk pecahan yang pertama itu adalah pecahan biasa. 2/3, 3/4, 6/8. Sekarang 2 pecahan campuran.
Sebelum kita langkah selanjutnya, 12 tadi dari kedua penyebut ini akan dijadikan penyebut. Nah, langkah selanjutnya 12 dibagi dengan 3. Jadi 12 dibagi dengan 3 itu sama dengan 4. 4 dikali dengan 2 itu sama dengan 8. Berarti jadinya 8/12. Tambah, kita masuk ke pecahan yang kedua. Masih dengan 12. 12 dibagi dengan 4 sama dengan 3. 3 dikali dengan 3 sama dengan 9, menjadi 9/12. Kemudian yang terakhir adalah kita jumlahkan saja. Yang kita jumlahkan itu adalah hanya pembilang. Mengapa penyebut tidak? Karena penyebutnya sudah sama. Maka 8/12 tambah 9/12 sama dengan 8 tambah 9 sama dengan 17/12. Nah, anak-anak, jika ulang kembali, satu tadi adalah penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contoh 2/3 dan 3/4. Untuk menyelesaikan soal penjumlahan pecahan ini, maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah samakan penyebut. Samakan penyebut ini kedua pecahan ini. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 3 dan 4. Nah, langkah selanjutnya kita cari KPK dari 3 dan 4 atau kelipatannya. Misalnya 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Nah, kita cari di antara kelipatan dua bilangan ini yang sama dan yang paling terkecil. 3, 6, 9, 12, 15. 4, 8, 12, 16, 20. Kalau begitu, KPK-nya adalah 12. Kemudian langkah selanjutnya ketiga yang kita mau pelajari secara khusus hari ini adalah tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contoh, 2/3 tambah 3/4.
2/3 tambah 3/4. Dalam menyelesaikan penjumlahan kedua pecahan ini, konsepnya adalah kita harus samakan penyebut. Jadi untuk menyelesaikan pecahan ini, konsepnya adalah samakan penyebut. Samakan penyebut. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Caranya yaitu dengan mencari KPK. Mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut masing-masing pecahan ini. Sebelum kita langkah selanjutnya, 12 tadi dari kedua penyebut ini akan dijadikan penyebut. Nah, langkah selanjutnya 12 dibagi dengan 3. Jadi 12 dibagi dengan 3 itu sama dengan 4. 4 dikali dengan 2 itu sama dengan 8. Berarti jadinya 8/12. Tambah, kita masuk ke pecahan yang kedua. Masih dengan 12. 12 dibagi dengan 4 sama dengan 3. 3 dikali dengan 3 sama dengan 9, menjadi 9/12. Kemudian yang terakhir adalah kita jumlahkan saja. Yang kita jumlahkan itu adalah hanya pembilang. Mengapa penyebut tidak? Karena penyebutnya sudah sama. Maka 8/12 tambah 9/12 sama dengan 8 tambah 9 sama dengan 17/12. Nah, anak-anak, jika ketiga yang kita mau pelajari secara khusus hari ini adalah tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contoh, dua per 3 tambah 3/4. 2/3 tambah 3/4. Dalam menyelesaikan penjumlahan kedua pecahan ini, konsepnya adalah kita harus samakan penyebut. Jadi untuk menyelesaikan pecahan ini, konsepnya adalah samakan penyebut. Samakan penyebut. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Caranya yaitu dengan mencari KPK. Mencari KPK
atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut masing-masing pecahan ini. Nah, seperti biasa anak-anak, tadi Pak sudah sampaikan apabila pembilang lebih besar dari penyebut, maka wajib kita sederhanakan dengan cara bagi bersusun. Mari kita selesaikan bersama-sama. 69 bagi dengan 20. 20 kali berapa sama dengan 69 atau mendekati 69, yaitu 20 kali 3. 3 kali 0, 0, 3 kali 2, 6. Berarti sama dengan 60. Terus kita kurangkan. Yang sama kita coret. Berarti 9 kurang 0 sama dengan 9. Itu berarti pecahan sederhana dari 69 per 20 itu adalah 3. Ini jadi bilangan pokok, 9 jadi pembilang, 20 jadi penyebut. Jadi 3, 9 per 20. Nah, kita boleh uji. Misalnya 20 kali 3. 20 kali 3 sama dengan 60. Tambah 9 sama dengan 69. Berarti 69 per 20. Jadi sama. Bisa. Jadi anak-anak, sampai di sini mungkin anak-anak sudah paham. Khususnya untuk, sekali lagi Pak tekankan lagi, khusus untuk masalah sehari-hari yang berhubungan dengan pecahan. Intinya tadi sekali lagi Pak tekankan adalah mencari kata kunci yang menyatakan tambah dan yang menyatakan kurang. Kalau misalnya kata kuncinya membeli lagi, atau menambah lagi, atau mengambil lagi, itu berarti menyatakan jumlah atau tambah. Kalau seandainya dikatakan dipotong, diambil, atau digunakan, itu berarti menyatakan kurang. Jadi untuk mempermudahkan kita dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan, langkah yang paling jitu adalah mencari kata kunci. Oke anak-anak, hanya demikian saja informasi dari saya tentang pecahan, khususnya tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Selamat beraktivitas, semoga bermanfaat. Berikut anak-anak, sekarang kita mulai dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan, tetapi yang berhubungan dengan atau masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu berarti bentuk soalnya adalah dalam bentuk soal cerita. Tetapi kembali Pak tegaskan bahwa penjumlahan dan pengurangan pecahan prosesnya sama. Kalau tadi kita belajar tentang penjumlahan pecahan terdiri dari beberapa tadi, maka untuk pengurangan pun sama seperti itu, langkahnya sama. Oke, kita lanjut. Kita mau belajar tentang penerapan penjumlahan dan pengurangan pecahan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah sebuah masalah. Dari masalah tersebut kita analisa, kemudian kita bisa menemukan jawabannya. Nah, kalau seandainya untuk masalah
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tadi dalam pengurangan dan penjumlahan dan pengurangan pecahan yang dapat memudahkan kita dalam proses penyelesaiannya adalah mencari kata kunci. Saya ulangi, mencari kata kunci dari soal tersebut. Kata kunci tersebut ada yang menyatakan penjumlahan, ada juga yang menyatakan pengurangan. Nah, contoh soal, Rian mempunyai tali sepanjang 3/1/4 meter. Ia membeli lagi 8/10 meter. Digunakan untuk tali jemuran sepanjang 3/5 meter. Berapa meter sisa tali Rian? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kembali Pak tegaskan, kita mencari kata kunci yang menyatakan tambah atau jumlah dan kata kunci yang menyatakan kurang. Nah, kalau kita simak atau baca dengan teliti pada soal cerita ini, dia katakan Rian mempunyai tali sepanjang 3/1/4 meter. Ia membeli lagi. Membeli lagi itu yang menyatakan tambah. Jadi membeli lagi. Ini berarti tambah atau dijumlahkan. Kemudian yang berikut, digunakan untuk tali jemuran sepanjang 3/5 meter. Jadi yang dia beli pertama tadi yang pertama tadi bahwa dia memiliki tali 3/1/4 meter, kemudian membeli lagi 8/10 meter. Nah, di situ ada kata kuncinya membeli lagi yang menyatakan tambah. Nah, yang berikut dia katakan digunakan untuk tali jemuran sepanjang. Nah, kata kunci yaitu digunakan untuk. Jadi digunakan untuk itu yang menyatakan kurang. Berarti di dalam soal ini ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan. Maka kalimat matematika berdasarkan kata kunci yang kita temukan tadi menjadi kata kuncinya kalimat matematika berdasarkan kata kunci yang kita sudah temukan tadi berarti menjadi 3/1/4 tambah. Mengapa tambah? Karena di situ dia katakan membeli lagi. Tambah 8/10. Kemudian dari tali tersebut tadi digunakan untuk tali jemuran. Kalau digunakan untuk itu menyatakan kurang, yaitu 3/5. Maka dari soal tadi inilah kalimat matematikanya. Nah, dari kalimat matematika ini kemudian kita lanjutkan operasi hitungnya atau lanjutkan cara penyelesaiannya. Seperti biasa, pecahan campuran ini kita ubah ke pecahan biasa. Caranya tadi adalah penyebut dikalikan dengan bilangan pokok lalu dijumlahkan dengan pembilang. Berarti
Kita ubah dulu pecahan ini menjadi pecahan biasa. 4 kali 3 sama dengan 12 dikali 4 kali 3 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13. Berarti 13 per 4. Tambah seperti biasa 8 per 10 kurang 3 per 5. Nah, kalau kita perhatikan setiap pecahan ini penyebutnya berbeda. Kita menyelesaikan pembagian bersusunnya, yaitu 17 dibagi 4. Nah, kita cari atau kita ingat perkalian 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 17. Oh, 4 kali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian kita kurangkan. Bilangan yang sama kita coret. Menjadi 7 kurang 6 sama dengan 1. Berarti penyederhanaan dari 17 per 4 itu adalah 4 ini dijadikan bilangan pokok, 1 dijadikan pembilang, 4 dijadikan penyebut. Jadi 17 per 4 pecahan sederhananya adalah 1 per 4. Bagaimana sampai di sini paham? Sebelum kita lanjut ke materi kita yang berikutnya, saya beri kesempatan kepada anak-anak semua untuk mengingat kembali dari poin pertama sampai dengan poin yang ketiga. Kita bagi pecahan yang kedua. Pecahan yang kedua yaitu kita ubah ke pecahan biasa tadi adalah 4 dikali dengan 2 sama dengan 8 tambah 3 sama dengan 11. Berarti menjadi 11 per 4. Nah, itu langkah pertama. Kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Setelah kita ubah, hasilnya seperti ini. Kemudian langkah yang berikut, karena penyebut dari kedua pecahan ini berbeda, maka kita wajib samakan penyebutnya. Samakan penyebut antara 2 dan 4. Dengan cara seperti biasa adalah mencari KPK atau mencari kelipatan dari 2 dan 4. Mari kita sama-sama mencari. 2 ditambah 2, 4. Ditambah 2, 6. Ditambah 2, 8. Ditambah 2, 10. Dan seterusnya. Nah, sekarang yang berikut 4. 4 ditambah 4 atau dilipat 4, 8. Lipat 4, 12, lipat 4, 16, dan seterusnya. Nah, setelah kita mencari kelipatan dari kedua bilangan ini, kita mencari bilangan yang sama yang terkecil. Bilangan yang sama yang terkecil itu adalah 4. Yang terkecil adalah 4. Kemudian langkah yang berikut adalah 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Saya ulangi. 4 dibagi 2 sama dengan 2
dikali 3 sama dengan 6. Itu berarti menjadi 6/4. Kemudian yang berikut, 4 dibagi 4 sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1 dikali 11 sama dengan 11. Itu berarti 11/4. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka langkah yang terakhir adalah kita cukup jumlahkan pembilangannya, penyebutnya tetap sama, yaitu 6 ditambah 11 sama dengan 17/4. Nah, tadi pada awal atau pada beberapa bagian Pak sudah menyampaikan bahwa jika pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka wajib kita sederhanakan. Sederhanakan caranya bagaimana? Yaitu dengan cara bagi bersusun. Mari kita bagi. Ketiga adalah penjumlahan dua pecahan campuran. Penjumlahan dua pecahan campuran. Contoh 1/2 tambah 2/3/4. Jadi contoh 1/2 tambah 2/3/4. Nah, untuk menyelesaikan pecahan campuran seperti ini, maka langkah yang pertama kita lakukan adalah kedua pecahan ini wajib kita sederhanakan. Cara penyederhanaannya tadi adalah penyebut dikalikan dengan bilangan pokok lalu dijumlahkan dengan pembilang. Sekali lagi, cara menyederhanakan atau cara mengubah, bukan cara menyederhanakan, minta maaf, cara mengubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa, yaitu penyebut dikalikan dengan bilangan pokok lalu dijumlahkan dengan pembilang. Contoh pecahan campuran yang pertama, 2 dikali dengan 1 sama dengan 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3. Berarti menjadi 3/2. Saya ulangi, 2 dikali dengan 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3 menjadi 3/2. Nah, kita menuju ke pecahan campuran yang kedua. 4 dikalikan dengan 2 sama dengan 8.